Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Hai sob, di video sebelumnya gua sudah kasih kalian rekom 5 HP terbaik mulai dari 600 ribuan resmi hingga 900 ribuan resmi. Sekarang berlanjut ke bagian 5 HP terbaik di rank harga 1 hingga 1,1 jutaan terbaik sob. Dan di video kali ini gua sudah pilihkan daftar 5 HP terbaik dengan spek yang sangat relevan di kelasnya sob. Tak cuma bagus di sisi desain, spek, dan harga yang murah, namun dilengkapi juga dengan dukungan garansi resmi dari produsen selama 1 tahun sob. Buat kalian yang belum lihat video-video rekom yang lain dari Nongkrong Channel, silahkan cek di deskripsi video ini atau beranda channel ini. Kemudian seperti biasa, jika kalian nanti ingin menanyakan link pembelian dari device Recom di video ini, kalian nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya sob. HP apa saja yang masuk dalam 5 daftar HP terbaik 1 hingga 1,1 jutaan resmi? Berikut adalah daftarnya versi Nongkrong Channel. Kita mulai dari nomor 5 ada Luna V57. Luna, brand yang satu ini juga cukup bagus dalam menggarap lini produk mereka sob. Salah satunya V57 Dual ini sob. Dari segi build quality dan desain juga lumayan oke di kelasnya. Meski punya spek yang oke dan harganya yang murah, V57 Dual ini juga bergaransi resmi dari Luna Smartphone Indonesia sob. Berbekal layar full view display 5,7 inch IPS LCD beresolusi HD+, ditenagai SoC dari MediaTek MT6739 octa-core 1,5 GHz dan GPU Power VR GE8100 dengan RAM 3GB, internal memory 32GB dan juga slot micro SD sob. Kamera utamanya sudah dual, yakni 13 MP dan 2 MP autofocus LED flash, dan kamera selfie-nya beresolusi 8 MP. Berjalan di Android 8.0 Oreo dengan dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, Face Unlock, fingerprint sensor, USB on the go, DTS sound, serta kapasitas daya baterai sebesar 3500 mAh. Di nomor 4 ada Gionee S11 Lite. Di rank harga 1 jutaan lebih dikit ada Gionee S11 Lite sob. Brand ini satu negara sama Lava, Micromax, dan juga Gumi, yakni India. Seri S11 Lite ini adalah lanjutan dari S10 Lite mereka. Selain dukungan garansi resminya, S11 Lite ini juga punya spek yang cukup lumayan di kelasnya sob. Punya layar full view display 5,7 inch IPS LCD beresolusi HD sob. Di sektor fotografi, S11 Lite ini dipersenjatai kamera ganda yang beresolusi 13 MP dengan aperture f/2.2 dan 2 MP deep sensor dengan autofocus HDR LED flash, dan di bagian selfie-nya beresolusi 16 MP dengan aperture f/2.0 lensa wide. Berjalan di Android 7.1 Amigo 5 dan ditenagai SoC dari Qualcomm Snapdragon 430 octa-core 1,4 GHz dan GPU Adreno 505 dengan RAM 4GB dan internal memory 32GB serta dukungan slot micro SD juga sob. Koneksinya dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, fingerprint sensor, radio FM, USB on the go, serta kapasitas baterai sebesar 3030 mAh. Di nomor 3 ada Honor 8A. Honor ini adalah sub-brand dari Huawei sob. Secara kualitas tak jauh berbeda dari produk-produk Huawei yang lainnya sob. Honor 8A ini juga memiliki desain yang kekinian seperti layar water drop display 6 inch IPS LCD beresolusi HD sob. Berjalan di Android 9.0 EMUI 9 dan ditenagai SoC dari MediaTek Helio P35 octa-core 2,3 GHz dan GPU Power VR GE8320 dengan RAM 3GB, internal memory 32GB dan tersedia juga slot micro SD juga sob. Di sektor fotografi, Honor 8A ini dipersenjatai kamera utama beresolusi 13 MP dengan aperture f/1.8 dengan PDAF LED flash, kemudian di bagian depan beresolusi 8 MP dengan aperture f/2.0. Koneksinya dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, Face Unlock, radio FM, USB on the go, dan kapasitas daya baterai sebesar 3020 mAh. Di nomor 2 ada Asus Zenfone Max M1. Zenfone Max M1, sang adik dari M1 Pro ini juga punya spek yang cukup lumayan di kelas 1,1 jutaan sob. Selain dukungan garansi resminya, Max M1 ini dibekali layar full view display seluas 5,5 inch IPS LCD beresolusi HD sob.
Di sektor fotografinya, M1 ini punya kamera beresolusi 13 megapiksel PDAF EAS Dual LED Flash dan di bagian depan beresolusi 5 megapiksel. M1 ini ditenagai prosesor dari Qualcomm Snapdragon 430 octa-core 1,4 GHz dan GPU Adreno 505 dengan RAM 3 GB dan memori internal 32 GB serta dukungan slot micro SD juga sob. Berjalan di Android 8.0 Zen UI 5 dengan dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, radio FM, fingerprint sensor, face unlock, USB on the go dan kapasitas daya baterai yang besar yakni 4000 mAh sob. Di posisi terakhir ada Infinix Smart 4. Infinix memang sering sekali dalam menelurkan device-device baru di pasaran sob. Namun kebanyakan produknya lebih mengutamain desain ketimbang spek tinggi dan tak seperti Xiaomi ataupun Realme. Tapi di rank harga 1 jutaan lebih sedikit, Smart 4 ini juga patut untuk kalian pertimbangkan sob. Mengusung layar water drop display yang lebar yakni 6,6 inch IPS LCD beresolusi HD+ sob. Berjalan di Android 9.0 Go Edition dengan SoC dari MediaTek Helio A22 quad-core 2,0 GHz dan GPU PowerVR RGE8320 dengan RAM 2 GB dan internal memori 32 GB serta dukungan slot micro SD juga sob. Kamera utamanya beresolusi 8 megapiksel plus Key VGA autofocus dual LED flash dan di bagian depan beresolusi 5 megapiksel. Koneksinya sudah dual SIM 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, radio FM, fingerprint sensor, face unlock, USB on the go serta kapasitas baterai sebesar 4000 mAh sob. Dan cukup sekian sob video tentang 5 daftar HP terbaik 1 hingga 1,1 jutaan resmi versi Nongkrong Channel. Semoga dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya sob. Gua Aan, thanks sudah watching, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.